Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rape. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya gue pernah upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa lihat langsung atau cek playlist yang ada di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan semoga kalian betah-betah selalu di sini ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ratu Medusa yang berkata, anak kecil ini juga sangat dekat denganku. Aku juga tidak mau membiarkan dia terluka, ucap dari Ratu Medusa. Tiba-tiba Xiaoyan lalu berkata, hei, perjanjian kita akan habis selama 2 bulan lagi, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu menjawab, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, aku akan menunggu momen itu, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan sudah kembali ke kamarnya lagi untuk membuat pil obat. Pil panjang umur hijau tua, ucap Xiaoyan. Aku harus berhasil memurnikan 1 pil dari 2 set bahan-bahan obat ini. Sisa umur Xiaoli kurang dari 2 bulan lagi. Jika semua ramuan obat ini gagal disempurnakan, kemungkinan besar akan dibutuhkan banyak waktu lagi untuk mencarinya, ucap Xiaoyan. Apakah aku akhirnya akan berhasil? Ucap dari Xiaoyan. Saat ini dia lalu memulai untuk memurnikan pil obat tersebut. Bang bang bang. 2000. Bahan obat di kuali Xiaoyan mengeluarkan ledakan-ledakan kecil. Kuali obat ini benar-benar kuat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terkena energi seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa lama pun Xiaoyan akhirnya mampu membuat pil obat tersebut untuk Xiaoli. Pil obat panjang umur hijau tua telah berhasil aku sempurnakan. Selanjutnya Xiaoyan perlu memperbaiki beberapa yawan untuk Xian. Sepertinya aku harus segera naik ke kelas puncak Dohuang. Begitu aku di sana, aku akan memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan jika aku bertemu dengan pelindungku lagi. Klan Xiao masih membutuhkan perlindunganku, ucap dari Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyempurnakan semua bahan obat di kotak giok menjadi yawan seukuran ibu jari. Selain itu, karena Xiaoyan tahu Xian tidak menyukai hal-hal yang pahit, Xiaoyan juga menambahkan beberapa bumbu khusus dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan manisan. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar yawan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan tiba di halaman depan. Setelah dia meninggalkan ruangan dan bertemu dengan Lin Yan, Lin Xuya dan yang lainnya ada di tempat ini. Hehehe, Ketua Xiaoyan. Nama ini benar-benar mengintimidasi orang, ucap Lin Yan meledek dan mentertawakan Xiaoyan. Haha. Maaf, aku belum sempat berterima kasih kepada kalian bertiga, ucap dari Xiaoyan. Kami hanya mengikutimu untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Terlebih lagi sepertinya kami tidak banyak membantumu. Sama sekali tidak berguna untuk mengandalkan kami untuk melawan para ahli waktu itu, ucap dari Lin Xuya. Yunsan bisa memiliki pencapaian seperti itu setelah pelatihannya selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat kalian seusia dia, mungkin kalian semua akan mencapai kelas Dozong, ucap dari Xiaoyan. Meskipun kami tidak berprestasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga memperoleh banyak manfaat selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah naik 1 bintang beberapa hari yang lalu. Ini mungkin tidak seperti kamu, tetapi ini bisa dianggap sebagai peningkatan yang cukup baik, ucap dari Lin Xuya. Kalian bertiga belum mengkonsumsi dose spirit pill. Kali ini aku akan melakukan semedi untuk membantu kalian memperbaikinya. Setelah kalian mengkonsumsinya, kekuatan kalian dapat dinaikkan 1 bintang. Aku akan melakukan ini sebagai bentuk terima kasihku kepada kalian, ucap Xiaoyan. Hei Ketua Xiaoyan,
Bagaimana dengan kami? Ucap Yungu, Yinwu, Wuti, dan Sumei memanggil Xiaoyan. Tenang, aku juga akan memberikan pil Huang perkasa ke kalian bertiga dalam waktu setengah bulan ini, ucap Xiaoyan. Hehehe, kami selalu mempercayai janji Anda, Tuan Xiaoyan. Tapi kami telah meninggalkan wilayah pojok hitam selama berbulan-bulan. Kami khawatir tentang markas kami di wilayah pojok hitam, ucap dari mereka bertiga. Kakak Xioli juga akan kembali untuk mengelola gerbang Xio di wilayah pojok hitam. Aku mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantu merawatnya. Aku juga akan sering kembali, ucap Xiaoyan. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, ucap dari Sumei. Kamu ingin bersemedi berapa lama, ucap Xioding. Ya, aku sudah merasakan naik ke puncak kelas Dohuang beberapa kali. Kali ini aku harus naik ke puncak Dohuang selama semediku, ucap dari Xiaoyan. Peningkatan kekuatanmu adalah yang paling penting. Tenang saja, serahkan urusan aliansian kepadaku, ucap Xiaoding. Kakak Xioli, kamu harus mengikuti Old Yinbu dan 2 orang lainnya kembali ke wilayah pojok hitam. Kamu juga harus lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam. Ingat, kamu harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoding lalu berkata, semua yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Lalu di manakah kamu akan melakukan semedi, Xiaoyan? Ucap Xiaoding. Xiaoyan lalu menjawab, aku akan bersemedi di pegunungan binatang ajaib. Aku menemukan lembah gunung, tempat tumbuhnya bahan obat langka yang tidak terhitung jumlahnya. Aku akan pergi ke sana. Tetapi aku tidak terlalu yakin beberapa lama aku akan berada di sana, ucap dari Xiaoyan. Pegunungan binatang ajaib. Apakah kamu membutuhkan perlindungan saat kamu bersemedi nanti? Ucap Xiaoding. Kayaknya mau dikawal dong sekarang. Pemimpin lah. Xiaoyan lalu berkata, tidak perlu, aku akan membawa Xian. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua urusan aliansian kepada Kak Xioding. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, kakak bisa mengirimkan seseorang ke tempatku, ucap Xiaoyan. Kamu bisa santai dan melakukan semedimu. Reputasi klan Xio saat ini sepenuhnya dibangun di atas kekuatanmu. Oleh karena itu, kekuatan kamu adalah yang paling penting. Kapan kamu akan pergi? Ucap Xiaoding. Xiaoyan lalu menjawab, sekarang, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menemui Xian. Kakak Cailin ada di sana, ucap Xiaoyan. Kenapa kamu ada di sini? Ucap Xiaoyan. Jangan berpikir kamu bisa membawa Xian pergi sendiri. Aku khawatir jika dia menemanimu sendirian, ucap Ratu Medusa. Aduh, bilang aja pengen ikut. Aduh, ikut ini udah kayak ayah dan ibu. Aduh, ampun. Lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, baiklah, kamu boleh ikut. Aku kan mau melakukan semedi, bukan berpariwisata atau bersenang-senang. Alasanku membawa Xian juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia bisa naik ke tingkatan berikutnya. Dan tempat yang aku tuju itu sangat cocok untuknya. Ayo kita pergi. Kita akan memasuki pegunungan binatang ajaib hari ini, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pegunungan tersebut. Aroma obat-obatan di sini lebih kuat dibandingkan dengan dulu. Sepertinya ini memang tempat harta karun, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan melihat ada binatang ajaib. Aku tak menyangka ada binatang ajaib tingkat 4 muncul di tempat ini. Jangan-jangan dia juga tertarik dengan bahan pil obat langka yang ada di tempat ini, ucap Xiaoyan. Bang. 2000. Xiaoyan menyerang binatang itu. Binatang itu mulai panik setelah menerima pukulan yang begitu kuat. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi menjauhi Xiaoyan. Hehehe, tempat ini memang bagus. Tempat kecil ini sebenarnya memiliki begitu banyak harta karun. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luaran sana, ucap Jia. Dulu tidak ada binatang ajaib di sini.
Apakah tempat ini telah ditemukan orang lain? Ucap Xiaoyan. Wah, mereka benar-benar menjengkelkan. Serahkan semuanya padaku, ucap dia. Di saat dia melihat binatang ajaib yang berulang kali mengeluarkan raungan yang mengancam kepada mereka. Anehnya, hanya dengan tekanan yang dipancarkan oleh Xian, binatang ajaib di sana langsung segera terdiam. Mereka seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah. Hilang semuanya gara-gara aura Xian doang. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat. Ratu Medusa lalu berkata, hati-hati, ada racun mematikan di pintu. Jangan masuk ke pondok. Orang di sini tampaknya berspesialis dalam menggunakan racun. Apalagi racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu itu akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya, ucap Ratu Medusa. Kemudian Xiaoyan berteriak, jika kamu tidak menunjukkan, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa di sini hari ini dan selamanya. Ada sosok ditutupi jubah hitam muncul menjawab dari teriakan Xiaoyan tadi. Kalian tetap berdiri di belakangku. Selama ini belum pernah ada orang yang berani mengatakan seperti itu kepada ratu ini, ucap dari Ratu Medusa. Kemudian Ratu Medusa langsung menyerangnya. Ratu BMW datang. Tetapi sosok itu dengan cepat bisa menghindari semua serangan dari Ratu Medusa. Anehnya, di setiap dia berdiri, rumput liar yang dia injak langsung menjadi layu. Sepertinya orang ini benar-benar ahli dalam racun. Cepatlah keluar dari lembah gunung ini, kalau tidak kalian akan mati, ucap dari sosok itu. Hari ini ratu inilah yang akan mengambil nyawamu, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan, Xian, kalian berdua harus mundur lebih jauh. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang sangat mematikan. Akan merepotkan jika kalian bersentuhan dengannya, ucap Ratu Medusa lagi. Kalian semua mencari mati ya, ucap sosok hitam itu. Bosen aing karena dialog koskil. Kalian semua mencari mati. Iya, banyak ya dialog kayak gitu. Kalian semua mencari iya di sini. Ganti begitu aja ya. Oke. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dengan sengit dan sama kuatnya. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar bisa menandingi Ratu Medusa, ucap Xiaoyan. Selain itu, aroma tubuhnya membuat Xian merasa pusing. Xian lalu berkata, aroma ini sangat membuatku pusing, ucap Xian. Berhentilah bernapas sementara, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya kepada mulut Xian. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak bisa terus-menerus membiarkan orang ini mengeluarkan udara yang beracun. Jika tidak, semua makhluk di lembah ini akan diracuni sampai mati, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan membuat api hijau di tangannya. Seketika udara di sana menjadi sangat panas. Bau aroma tidak sedap pun itu menghilang. Xian, tetaplah di sini. Jangan berlari sembarangan, ucap dari Xiaoyan kepada Xian. Xiaoyan pun terbang untuk membantu Ratu Medusa. Setelah itu dia melesatkan serangan kepada sosok itu. Tapi sayangnya pukulannya meleset. Siapa sebenarnya kamu, ucap Xiaoyan. Jangan banyak tanya, tinggalkan saja tempat ini, ucap dari sosok itu. Perkenalkan, namaku Xiaoyan. Aku menemukan tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Dan aku pemilik tempat ini, bukanlah kamu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, ucap sosok tersebut. Kenapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu pada orang ini, ucap Ratu Medusa. Bolehkah aku tahu namamu? Mungkin aku pernah mendengar tentangmu, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba sosok itu mundur menjauh dan dia berkata, meskipun kalian berdua kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun, tetapi gadis kecil itu tidak akan bisa bertahan. Ini adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Lalu dia melemparkan botol giok penawar racun. Xiaoyan terkejut saat dia mendengar dan menatap botol giok itu.
Karena tempat ini adalah tempat yang kamu temukan, aku akan kembalikan kepadamu. Sosok hitam itu perlahan berbalik lalu pergi. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berteriak kepada sosok hitam itu. "Dokter peri kecil, apakah itu kamu?" ucap dari Xiaoyan. Teriakan Xiaoyan membuat sosok hitam itu berhenti sejenak. Xiaoyan lalu pergi menuju sosok hitam tersebut. Tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang. "Kenapa dia tidak berani melihatku?" ucap Xiaoyan. "Memangnya kamu kenal dengan orang itu?" ucap Ratu Medusa. "Jika tebakanku benar, mungkin orang itu adalah temanku," ucap Xiaoyan. Keterampilan racun orang itu aneh dan tidak terduga. Sepertinya dia kadang-kadang tak sadar pada orang lain. "Mungkin itu alasannya dia tidak mau bertemu denganmu," ucap Ratu Medusa. "Orang itu sudah pergi, ayo kita kembali. Jian masih di lembah," ucap Ratu Medusa. Tiba-tiba Xiaoyan berteriak, "Dokter peri kecil, aku mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi kepadamu. Tetapi dulu aku pernah mengatakan ini kepadamu. Aku tidak peduli walaupun wujudmu telah berubah karena racun. Kau tetaplah menjadi temanku. Janji ini tidak pernah aku lupakan, sedikit pun sampai sekarang," ucap dari Xiaoyan. Sosok hitam yang bersembunyi itu melihat Xiaoyan dari kejauhan lalu dia berkata sesuatu. "Xiaoyan, tidak kusangka aku akan bertemu denganmu lagi. Aku selalu datang ke sini untuk menunggumu. Tetapi karena kamu telah muncul, aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku hanya akan membiarkanmu mengingat dokter peri kecil yang baik hati. Kamu tidak perlu melihat wujudku yang sekarang, seorang wanita racun. Mudah-mudahan kita tidak pernah bertemu lagi," ucap dari sosok tersebut. Ternyata sosok itu adalah sang wanita racun dari kekaisaran Chongyun. Xiaoyan dan Ratu Medusa kembali ke lembah kecil. Lalu mereka melihat wajah Jian yang telah menjadi agak merah keunguan. Tidak disangka racun dokter peri kecil ini sebenarnya sangat menakutkan. Jian hanya menghirup sedikit, tapi gejalanya sudah seperti ini, ucap dari Xiaoyan. "Bagaimana kondisi Jian?" ucap Ratu Medusa. "Aku rasa racunnya sudah masuk ke seluruh tubuh Jian," ucap Xiaoyan. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu ingin menggunakan benda yang diberikan sosok itu kepadamu?" Sebenarnya aku masih ragu. Apakah itu benar-benar obat penawar dari racun tersebut, ucap Ratu Medusa. "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, aku yakin dia tidak akan berbohong kepadaku. Lagi pula, apa kamu punya cara lain?" ucap Xiaoyan. "Jika ada sesuatu yang terjadi kepada Jian, aku pasti akan mencari orang dan membunuhnya. Tidak peduli siapapun dia," ucap Ratu Medusa. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya ya. Dan gak bosan-bosan gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendukung gue. Dan bagi yang suka, kalian bisa like, share, dan komen. Ya terserah kalian deh. Dan satu lagi yang gue tidak pernah lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Itu semua sangat berarti buat gue dan para kru. Dan gue mewakili para kru mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mensupport channel ini. Dan ya, nantikan konten gue berikutnya. Dan assalamualaikum, dadah.